Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dimas Satya Putra dengan NPM 2357051017. Di sini saya akan melakukan kuis 2 AI, yang dimana saya membuat studi kasus sistem pakar dengan metode karena saya ganjil, saya menggunakan metode forward chaining dalam bentuk slide presentasi. Nah, untuk ketentuannya seperti ini. Oke, kita langsung aja ke presentasi saya. Kita mulai. Oke, untuk yang pertama yaitu saya memiliki studi kasus. Studi kasusnya itu rekomendasi pilihan jurusan untuk anak SMA. Nah, yang pertama itu memiliki jurusan kuliah seringkali menjadi tantangan bagi siswa SMA. Tidak semua siswa tahu kemana arah minatnya, minat, bakat, dan kepribadian. Mereka harus diarahkan. Nah, sistem pakar ini dirancang untuk membantu merekomendasikan jurusan kuliah berdasarkan informasi yang diberikan siswa. Metode yang digunakan adalah forward chaining, di mana sistem mulai dari fakta-fakta dasar dan menalar hingga kesimpulan berupa jurusan kuliah yang paling sesuai. Nah, untuk data informasinya itu yang pertama itu ada minat siswa, nilai akademik, kepribadian dasar, kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, terus tujuan karir di masa depan. Nah, untuk yang aturannya, yang aturan pertama itu if suka biologi dan kimia serta teliti, dan cocok untuk bidang medis. Ini untuk bagian rule-nya. Di sini saya memiliki 10 rule. Terus yang rule kedua itu kita pakai jika maka aja. Jika memiliki empati tinggi untuk sifat, maka cocok menjadi tenaga kesehatan. Nah, jika suka berdebat dan aktif di organisasi, rule ketiga, maka cocok untuk jurusan hukum dan atau ilmu politik. Selanjutnya, rule keempat, jika kreatif dan suka menggambar bangunan, maka cocok untuk arsitektur. Untuk rule kelima, jika nilai matematika sangat tinggi dan suka teknologi, maka cocok untuk eh, teknik atau informatika. Nah, untuk selanjutnya rule ke-6, jika suka logika dan problem solving, maka cocok untuk informatika atau matematika. Selanjutnya rule ke-7, jika nilai bahasanya tinggi dan suka menulis, maka cocok di sastra atau jurnalis. Rule ke-8, jika suka membantu orang lain, maka tambahan bobot untuk jurusan sosial dan kesehatan. Selanjutnya jika rule ke-9 jika menyukai seni dan desain, maka rekomendasi di kafe atau desain komunikasi visual. Nah, yang rule terakhir, rule 10, jika suka fisika dan hitungan teknis, maka cocok untuk teknik sipil atau mesin. Nah, kita langsung aja ke contoh implementasinya. Nah, yang pertama itu ada siswa pertama. Di sini fakta-faktanya itu siswa pertama itu suka biologi dan kimia. Yang kedua, nilai biologinya sangat tinggi. Yang ketiga itu teliti dan memiliki empati tinggi. Keempat tuh ingin membantu orang sakit. Dan kelima itu sering ikut kegiatan PMR atau Palang Merah Remaja. Nah, untuk proses forward chaining-nya, yang pertama kita bandingin dulu fakta-fakta yang dimiliki dengan rule-rule yang dibuat. Nah, untuk yang pertama itu fakta ke-1 nih, suka biologi dan kimia. Dan ini di rule ke-1, itu jika suka biologi dan kimia, maka cocok untuk di bidang medis. Yang kedua itu nilai biologinya sangat tinggi. Nah, karena nilai itu lebih condong tinggi, jadi R1 ini memasuki kriteria F2 ini memasuki kriteria R1 rules pertama. Nah, jadi F1 dan F2 ini saling berkaitan, saling memenuhi di rule pertama, itu cocok jika nilainya suka biologi dan kimia, maka cocok di bidang medis.
Untuk selanjutnya itu fakta ketiga, teliti dan empati yang tinggi. Nah, untuk rule ketiga ini, kalau misalnya kita masuk ke rule 2, jika memiliki empati tinggi maka cocok di tenaga kesehatan. Ini termasuk kategori di bagian medis. Nah, untuk selanjutnya ingin membantu orang sakit. Nah, ingin membantu orang sakit nih lebih condongnya ke rule ke-8. Membantu orang sakit tuh bisa juga membantu orang lain. Untuk rule ke-8 tuh cocok tambahan bobot. Jadi tambahan bobot di jurusan sosial dan kesehatan. Oke, selanjutnya ya, sering mengikuti kegiatan PMR, Palang Merah Remaja. Nah, untuk PMR itu sendiri itu biasanya dia bagian dari mengobati para siswa-siswa yang sebelumnya sakit, siswa-siswa yang tidak enak badan. Biasanya itu masuk ke rule ke-8 juga. Dia membantu orang lain. Nah, jadi bisa disimpulkan di final rule-nya dari fakta tersebut dia memiliki rule 1, rule 2, dan rule 8. Nah, jadi jika banyak aturan mengarah ke bidang medis, jadi siswa menunjukkan empati juga dan minat yang kuat. Jadi rekomendasi jurusannya itu yaitu kedokteran. Jadi jurusannya itu rekomendasinya yaitu untuk bidang kesehatan, yaitu kedokteran. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang siswa kedua. Siswa kedua ini suka menggambar bangunan dan desain interior, kreatif dan imajinatif, nilai matematika yang cukup tinggi, sering mengikuti lomba desain market, dan kelima ini ingin menjadi arsitek. Nah, untuk yang pertama itu suka menggambar bangunan dan desain interior, kreatif dan imajinatif. Untuk F1-nya itu suka menggambar bangunan dan kreatif itu masuknya ke rule keempat. Nah, jadi jika dia kreatif dan suka menggambar bangunan, maka dan cocok untuk arsitektur. Untuk selanjutnya, nilai matematika cukup tinggi. Untuk nilai matematika cukup tinggi, biasanya itu hitungan. Jadi itu masuknya ke rule ke-10. Jadi jika suka fisika dan hitungan teknis, maka cocok untuk teknik sipil dan mesin. Untuk selanjutnya sering mengikuti lomba desain dan ingin menjadi arsitek. Nah, yang untuk suka mengikuti lomba dia masuknya ke tambahan validasi minat kuat terhadap bidang arsitektur. Nah, jadinya karena dia memvalidasi minat kuatnya yang ini, ingin menjadi arsitektur, dan juga dia masuknya ke suka dalam matematika, suka menggambar bangunan dan nilai matematikanya cukup tinggi. Jadi dapat disimpulkan di final rule-nya jika siswa kreatif, suka desain bangunan dan memiliki dasar matematika yang kuat, rekomendasinya yaitu jurusan arsitektur. Karena dia juga udah membuat
tujuan di kedepannya untuk menjadi arsitektur. Jadi kesimpulan akhirnya dia cocok di arsitektur. Oke, untuk kesimpulannya, sistem pakar ini dengan metode forward chaining terbukti membantu siswa menentukan jurusan kuliah yang sesuai berdasarkan minat, nilai akademik, dan kepribadian. Dengan menalar dari fakta-fakta awal menuju kesimpulan. Nah, sistem ini menyusun rekomendasi secara logis dan transparan. Pada studi kasus ini, dua siswa dengan latar belakang minat berbeda mendapatkan rekomendasi jurusan kedokteran dan arsitektur. Nah, ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis aturan, rule, efektif untuk mengambil keputusan personalisasi pendidikan. Nah, sistem seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah jumlah fakta, aturan, dan jurusan, sehingga dapat memberikan pilihan yang lebih luas dan akurat bagi calon mahasiswa. Baik, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.